Majelis Antitesis malam ini akan membahas tema RUU KUHP dan pelemahan peran KPK. Bersama kami telah hadir beberapa narasumber. Pertama, Hisman Latumakulita, wartawan senior. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rifai Kusuma Negara, kuasa hukum Jokowi. Selamat malam. Fitra Romadoni, Presiden Petisi Ahli. Ferry Amsari, Ahli Hukum Tata Negara Universitas Andalas. Dan Arif Maulana, Wakil Ketua Bidang Advokasi dan Jaringan YLBHI. Dan inilah Presiden Majelis Antitesis, Zulfan Linda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera buat kita semua. Salam juga untuk seluruh para penonton antitesis, Majelis Antitesis Unpacking Indonesia dimanapun berada. Kita hari ini sesuai dengan janji kemarin bahwa kita akan membahas soal RUU KUHP dan pelemahan peran KPK. Saya bilang lemah, dia nangkap terus. Jadi ya. Tapi itu kan dari sisi tindakan, mungkin dari sisi hukumnya ya, mungkin akan ada ditinggal. Tapi kita bicara RUU KUHP dulu. Nah, ini kan seperti sepi ya, tidak muncul di permukaan, tidak banyak dibahas, dan terus terang aja di media sosial juga tidak terlalu ramai. Beda sama undang-undang TNI, Polri, TNI, itu agak ramai. Ini kenapa agak sepi gitu? Artinya tidak banyak dibahas oleh publik, padahal ini penting sekali. Kita ini memang soal KUHP ini, kalau kita belum terhukum, ya kita remehkan. Tapi nanti begitu kena, kenapa begini, kenapa begitu? Nah, padahal waktu dalam persiapan atau rancangan undang-undang ini harus ada pembahasan, harus dikritisi. Tapi sekarang saya tidak dulu mau, karena tadi Fitra dibilang bisa menambahkan, jadi kita kasih Fitra dulu. Ya, baik, terima kasih Bang Zulfan. Saya akan berbicara sesuai dengan kompetensi saya selaku praktisi hukum dan advokat. Ya. Nah, saya melihat RUU KUHP ini yang pertama adanya kecurigaan terhadap advokat, terutama diatur dalam pasal 142, advokat dilarang menyalahgunakan komunikasi dengan klien. Artinya kecurigaan-kecurigaan terhadap advokat ini hilangkanlah, hal-hal yang memang semestinya. Biasa kencang karena hujan. Tes, ini kan udah ada mic ya. Boleh rakyat bersuara. Ini kan rakyat Zulfan. Jadi itu tadi saya bilang, kecurigaan-kecurigaan kita terhadap advokat ini janganlah terlalu sentimen juga terhadap advokat. Karena apa? Karena saya lihat di dalam pasal 142 ayat 3-nya itu advokat dilarang memberikan pendapat di luar pengadilan terhadap perkara yang ia dampingi. Bayangin aja Bang Zulfan, kita seorang advokat kan selain kita sebagai pembela masyarakat, ya kan, kita membela kepentingan hukum klien. Kalau kita nggak bisa menjelaskan duduk masalah klien kita kepada masyarakat, kita mempertanggungjawabkan ini selain kepada masyarakat, kepada klien juga. Bagaimana kalau memang suatu kasus itu tidak dikawal oleh masyarakat? Masyarakat juga harus tahu persoalan ini kan gitu. Nah, makanya saya bilang ini kemarin saya lihat sudah di take down ya oleh DPR RI, tapi sudah di take down. Iya, udah di take down pasal 142 tadi. Tinggal kita tidak melihat perbaikan ataupun draft terbaru daripada RUU KUHP ini apakah memang masih melemahkan advokat atau tidak. Bukan hanya KPK kan gitu. Saya harus bersuara karena saya sebagai posisinya advokat. Nah, terus satu lagi, ini kadang kita sebagai advokat miris juga ketika mendampingi klien di level kasus-kasus korupsi seperti di Komisi Pemberantasan Korupsi.
Kita itu nggak bisa dampingi kadang-kadang. Jadi kan apa gunanya kita sebagai kuasa kalau klien kita itu nggak bisa suruh tunggu di luar karena masih saksi kan gitu. Harus tersangka dulu, jeblos dulu dia ke penjara baru. Bang Julpan, Hah? itu juga dalilnya makanya masih perlu nggak KPK ini kita teruskan? Nah itu Dia tadi. patuh kepada kuhap. Iya, harus fair dong Jadi seharusnya. sop Iya. ini. Jadi, KPK sendiri melanggar hukum. Heeh. gitu loh. Artinya kan kita juga harus berbicara keadilan juga dari perspektif caturwangsa penegak hukum. Nah, ini. Jangan juga KPK merasa paling hebat juga, tapi advokat kita mau dampingi, oh belum menjadi tersangka, masih saksi, kan gitu. Bagaimana kita? Undang-undang membolehkan. Ya, sesuai dengan undang-undang advokat kita berhak untuk mendampingi klien. Bukan hanya di KUHP saja, di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 jelas fungsi-fungsi dan tugas daripada advokat tadi. Makanya saya minta agar Komisi 3 DPR RI dan pemerintah perhatikan ini advokat, jangan jadikan sebagai anak tiri di dalam penegakan hukum kita. Ya, kita ini Bang Julpan, mohon maaf Bang, kita membela masyarakat itu kadang nggak dibayar apa-apa Bang. Kita yang keluar duit pro bono, Mati masuk ada yang surga. pro deo. Mati masuk surga. Iya kan? Kecuali kalau pembela pakai Bahkan tawur. kita pernah diancam pakai parang ketika lagi memberikan advokasi ke apa sengketa tanah dan lain-lain, dibenturkan dengan preman-preman. Coba bayangin, perlindungan kepada advokat inilah seharusnya yang dipikirkan oleh pemerintah, karena kita ini tidak digaji negara, kita Dan sipil. itu kalau kita bicara kita ini sebagai negara hukum. Iya, artinya jangan diskriminasi hak terhadap advokat. Karena bagaimanapun ceritanya, kita lahir seorang advokat dan untuk memberikan advokasi kepada masyarakat. Nah, kasus-kasus yang pernah terjadi, terkadang seperti yang saya bilang tadi, pada waktu pemeriksaan di tahap saksi, kadang kita ini nggak bisa masuk aksesnya ke sana. Jangankan hasil pemeriksaan di KPK, kita mau mengunjungi klien aja kadang ke ke lapas, oh nggak bisa. Disuruh ngikutin jam mereka. Tunggu dulu, kita ini kan nggak bisa disamakan dengan apa gunanya kita sebagai penegak hukum, ya kan? Kita kuliah tinggi-tinggi dari S1 sampai S3, terus kita ngikut apa yang diminta oleh teman-teman di lapas ataupun contohnya seperti halnya jam besuk dan lain-lain, kan nggak bisa. Kita kan juga banyak yang mau kita bela juga. Jadi kalau kita mau nunggu jamnya udah terganggu lagi yang lain. Nah makanya advokat hari ini dianaktirikan ya, karena memang terlalu apa namanya saya bilang ya, terlalu dicurigai. Advokat ini kalau kuat, apalagi kalau bersatu, oh ini bakal bahaya kan gitu. Makanya saran saya, Makanya itu apa tadi? Ada 3 tuh tadi apa organisasi advokat yang bukan 3, Banyak, Banyak, 8 lebih. 47. 47. Saya juga Dapat kabar terakhir 48 tambah 1. Saya nambah sedikit tadi. ya Hanya kemudian dianaktirikan, didiskriminasi. Padahal di undang-undang advokat kita itu penegak hukum. menegak hukum. Tapi kemudian bahkan prakteknya banyak kasus kriminalisasi terhadap advokat. Ya. Terakhir kami di YLBH itu 2015, lawyer kami 2 karena membela buruh dan mahasiswa yang aksi menolak PP pengupahan di Monas, itu kriminalisasi. Padahal mereka menjadi korban kekerasan, tapi justru kemudian diadili di pengadilan. Di Padang dilaporkan Di Padang oleh hari hakim, ini ya. 2 pimpinan YLBH di Padang di bawah YLBH di ya dalam Makanya saya bilang Bang Julpan, kemarin ada salah satu mantan anggota DPR RI ya kan, ketika dia sudah nggak menjabat lagi sebagai DPR RI, saya ketemu, saya nggak sebut namanya, pada waktu bimbingan teknis calon presiden ya Pilpres kemarin di Mahkamah Konstitusi, BIMTEK MK. Jadi dia bilang, saya tanya, kamu nggak DPR lagi sampai itu? Nggak Bang. Sekarang kerjamu apa? Kembali sebagai advokat Bang. Lu kemarin anak tirikan advokat, nggak suarakan advokat di DPR, sekarang lu minta-minta perkara, saya bilang gitu kan. Artinya apa? Selagi kita menjabat di DPR RI, ingat basicmu itu apa, ya kan? Suarakan advokat dan perjuangkan hak-hak advokat di situ. Bagaimanapun banyak loh advokat di DPR RI ini yang masih nonaktif. Jadi nggak selamanya mereka jadi anggota DPR. Itu yang saya bilang Bang Julpan. Ketika mereka selesai berkarir di DPR RI, mereka akan kembali ke dunia advokat dan mereka akan merasakan apa yang dibentuknya sendiri, apa yang dibuatnya sendiri gitu.
ini kan problem sudah agak sedikit jelas ya. Hmm. Dalam konteks RUU KUHP ini, Ya. harapannya kepada Presiden Prabowo apa? Yang pertama harapannya kepada Presiden dalam Pak Prabowo Subianto, dibuatlah kesetaraan di antara caturwangsa penegak hukum ini, ya. Artinya jangan ini advokat ini paling bawah semuanya, ya. Jadi nggak sejajar. Kita ini kan 4 pilar penegak hukum, ya. Jaksa, polisi, ya, hakim, ya, dan advokat. Seharusnya jangan ada merasa yang paling kuat di sini. Jadi Guru, ya? satu ini kita juga nggak terlalu mau, nggak usil juga hakim harus begini-begini, enggak. Tinggal lagi disetarakan saja kewenangan masing-masing. Jangan juga advokat ini hanya dibuat sebagai pelengkap saja dalam dunia hukum kita, seperti itu Bang. Oke. Pak Yulpan. Saya ke Bung Rifai dulu, ya. Rifai Kusuma Negara. Siap. Kusuma kuasa hukum juga ya. Berarti dari keraton ya. Semua negara dari keraton kerajaan ya. Dekat lah itu dengan tempat rumahnya Prabowo atau apa? Kertanegara. Keraton negara. Ini ada negara-negaranya. Soalnya Roy Suryo juga ada Kanjeng Raden Tumenggungnya. Ada sekarang itu. Tapi bisa beli juga. Ya. bisa. Nah, jadi setelah mendengar tadi penjelasannya kan, kok kita miris juga melihat situasi penegakan hukum seperti ini. Ya. Terutama kawan-kawan pengacara ini tidak diberi kebebasan Ya. untuk melakukan advokasi, mengantisipasi, apalagi tidak boleh menjelaskan Berpendapat pendapat di luar pengadilan pengadilan. Ini kan wah kacau sekali ini. parah. Gimana Bung Rifai? Oke.